Sahabat disabilitas, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Ini adalah video yang mengakhiri cerita tentang Sakeus dalam perspektif disabilitas. Ya. Jadi kalau dua video saya sebelumnya berbicara terkait dengan karakter Sakeus secara fisionomi, dan satu lagi terkait kemungkinan dwarfisme yang dialami oleh Sakeus. Mari kita coba lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam cerita Sakeus, kepala pemungut cukai ini. Ya. Nah, kalau membaca teks Lukas pasal yang ke-19, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya akan mencoba melihat paling tidak ada 3 persoalan yang dapat kita perhatikan ya, dalam konstruksi yang dialami oleh Sakeus. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam cerita Sakeus sangat berbeda dengan cerita-cerita yang lain. Jadi Yesus tidak menyembuhkan Sakeus secara fisik. Kenapa saya mengatakan yang demikian? Karena kalau kita melihat apa yang dikisahkan oleh Lukas, bahwa kemudian secara fisik apa yang dialami oleh Sakeus tidak mengalami perubahan. Ya. Berbeda dengan cerita penyembuhan fisik yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya, ya, ia menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya. Misalnya, itu jelas. Nah, apa 3 hal itu? Ya, yang pertama, ya, saya akan menyampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, ya, bahwa perjumpaan Yesus dengan Sakeus yang terjadi adalah Yesus merobohkan stigma sosial, ya, stigma negatif yang diterima oleh Sakeus. Ya. Stigma apa itu? Ya. Yang pertama adalah stigma terkait dengan Sakeus dikatakan sebagai orang pendek. Teks Lukas mengatakan Yesus menemui Sakeus yang adalah orang berdosa itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah stigma yang berkaitan dengan bahwa Sakeus adalah pengkhianat bagi bangsanya. Kenapa? Karena ia dianggap sebagai antek dari bangsa asing, bangsa Romawi. Ini yang pertama. Jadi kedatangan Yesus yang dipercaya sebagai orang suci, sebagai nabi besar,
ketika ia kemudian menghampiri Sakius yang dicap sebagai orang berdosa, maka dengan begitu, maka stigma negatif Sakius, orang berdosa, itu dirobohkan dengan kehadirannya di rumah Sakius. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah bahwa Yesus membuka akses sosial. Ya. Kenapa? Kalau sahabat disabilitas membaca teks itu dengan lengkap, teman-teman akan menemukan bagaimana kemudian disampaikan Sakius yang badannya kecil itu kemudian berlari naik ke pohon karena tidak ada akses. Artinya apa? Sakius yang hendak menuju ke sumber daya, sumber keselamatan itu tertutup. Ada rintangan, ada halangan yang menutup kemungkinan Sakius untuk berjumpa dengan sumber keselamatan. Ya. Maka yang kedua yang tadi saya sampaikan adalah Yesus membuka akses sosial. Diberikan akses, diberikan jalan, dihampirinya Sakius, dan itu kemudian membuka peluang Sakius dapat mewujudkan apa yang menjadi potensi dirinya. Ya. Jadi yang pertama merobohkan stigma negatif. Yang kedua, Yesus membuka akses sosial. Maka yang ketiga, atas uluran tangan Yesus, kehadirannya ke ruang publik di Sakius, maka kemudian Sakius keluar dari isolasi sosial. Ya. Jadi akses sosial yang dibuka oleh Yesus itu kemudian memungkinkan Sakius untuk keluar dari stigma negatif, untuk keluar dari penjara sosial, untuk keluar dari kemungkinan ia terisolasi dari lingkungannya, dan sekaligus keluar dari kemungkinan aksesnya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Apa yang terjadi? Ya, saya akan baca untuk kita sekalian. Ya, bahwa kemudian setelah akses sosial dibuka oleh Yesus, kemudian Sakius dalam potensi dirinya itu keluar dari isolasi sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Yang terjadi luar biasa adalah apa yang disampaikan oleh Sakius. Tuhan, saya baca untuk kita sekalian, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Jadi buah dari robohnya stigma negatif, buah dari terbukanya akses sosial, keluar dari isolasi diri, keluar dari isolasi sosial, maka relasi
Sakius dengan dirinya sendiri, relasi Sakius dengan lingkungannya itu terobati. Seperti yang tadi saya baca, relasi yang pertama, Sakius berdamai dengan dirinya sendiri sebagai buah dari keterbukaan akses sumber daya. Maka kemudian ia merasakan ada potensi untuk melakukan kebaikan. Tidak hanya berdamai dengan dirinya sendiri, tetapi kemudian ia berdamai dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka yang terjadi adalah kuberikan kepada orang miskin apa yang ia miliki dan mengembalikan 4 kali lipat apabila ada yang merasa diperasnya. Dan yang luar biasa, pasti kemudian yang terakhir adalah buah dari relasi diri, relasi lingkungan itu dihasilkan oleh perjumpaannya dengan sumber keselamatan. Siapa? Yesus itu sendiri. Ya, itu saya membaca cerita Sakius dalam perspektif orang-orang disabilitas. Bagaimana menurut Anda? Silakan berkomentar di kolom chat ya. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya teman-teman sahabat disabilitas, orang yang pertama kali mendapatkan informasi terkait video-video baru saya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, ya, berjumpa dengan saya, mari terus mengedukasi banyak orang untuk merasakan kebebasan dan rahmat Tuhan bagi semua. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati.